Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asnanto dari Prodi Perbankan Syariah dengan nomor induk 241080200009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pembahasan matematika ekonomi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Baik Pak, di sini saya izin menjelaskan materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Di slide pertama ini ada penerapan ekonomi. Yaitu yang pertama ada elastisitas, yang di dalamnya ada permintaan, penawaran, dan produksi. Lalu yang kedua itu ada konsep marginal. Konsep marginal ini memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama ada biaya marginal, yang kedua penerimaan marginal, yang ketiga utilitas marginal, yang keempat produk marginal, yang kelima konsumsi marginal, dan yang keenam tabungan marginal. Lalu yang ketiga itu ada analisis keuntungan maksimum. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya itu adalah eta D sama dengan DQD per DP dikali P per QD, di mana DQD per DP tak lain adalah F aksen P. Oke, di slide selanjutnya ini masih tentang elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta D lebih besar daripada 1. Lalu yang kedua itu ada permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika eta D sama dengan 1. Lalu yang ketiga itu ada permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta D kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Yang kedua ini ada elastisitas penawaran. Jadi elastisitas penawaran itu ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QE sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya itu adalah eta S sama dengan DQS per DP dikali P per QS, di mana DQS per DP tak lain adalah F aksen P. Oke, di sini masih tentang elastisitas penawaran. Yang pertama itu penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta S lebih besar daripada 1. Terus yang kedua itu penawaran akan suatu barang akan dikatakan bersifat elastik uniter jika eta S sama dengan 1. Yang ketiga itu ada penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta S kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Lalu di slide selanjutnya itu ada biaya marginal. Biaya marginal itu ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya itu adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. MC minimum jika C aksen sama dengan 0. Lalu di sini juga ada penerimaan marginal. Jadi penerimaan marginal itu adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya itu adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. R maksimum jika MR sama dengan 0. Lalu ada utilitas marginal. Jadi utilitas marginal itu ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginalnya MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. U maksimum pada MU sama dengan 0. Contohnya, U sama dengan FQ sama dengan 90Q min 5Q kuadrat.
MU sama dengan U aksen sama dengan 90 min 10 Ki. U maksimum pada MU sama dengan 0. MU min 0. 0 sama dengan 90 min 10 Ki, sehingga nilai Ki sama dengan 9. Maka utilitas maksimumnya itu adalah 90 kali 9 min 5 kali 9 kuadrat, sama dengan 810 min 405, dan hasilnya itu 405. Lalu di sini yang ketiga itu ada analisis keuntungan maksimum. Yang pertama, tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Yang kedua, baik penerimaan total atau biaya total sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Yang ketiga, nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Terus yang terakhir masih tentang analisis keuntungan maksimum, yaitu untuk mengetahui apakah laba aksen sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji derivatif dari kedua fungsi laba, yaitu dengan cara laba sama dengan R min C sama dengan F Ki. Laba optimum apabila laba aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Jika laba double aksen kurang dari 0, maka laba maksimumnya yaitu keuntungan maksimum. Jika laba double aksen lebih dari 0, sama dengan kerugian maksimum. Sekian penjelasan materi matematika ekonomi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.